Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekalian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga sampai pada malam hari ini dengan antusias dan semangatnya kita kembali mengulang pengajian kita mengenai kitab Al-Hikam di link yang berbahagia untuk tolabul ilmi kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridhonya. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'ahum, para zuriat, dan kepada kita semua, serta kepada pengikutnya hingga yaumil akhir nanti, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat pula di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan tausiah dari guru kita mengenai kitab Al-Hikam, hikmah pertama. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudiz zalat. Sebagian dari tanda berpegangnya seseorang dengan amal ialah berkurangnya mengharap rahmat Allah ketika adanya kesalahan pada dirinya. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan kepada Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bikasratil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'izzat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bi ulumihi wa asrarihi, sayulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke hikmah ke-1 pembukaan. Kita ulang lagi. Hikmah di dalam kitab Hikam itu ada yang mengatakan 264 hikmah, ada yang mengatakan 275 hikmah. Itu beda-beda tetapi sama saja itu. Dan di dalam kitab Hikam ini
kita akan ambil dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan surah-surah dari kitab-kitab yang mensarahkan Al-Hikam, yang mensarahkan Syekh Athaiyah, Syekh Ibnul Ajibah, Syekh Abdullah As-Sarqawi Al-Khalwati, dan ulama-ulama yang lain yang mensarahkan tentang hikam. Jadi kita di sini tidak akan mengambil satu sarahnya dari pensarah yang terkadang berbeda-beda sarahnya. Min alamatil i'timadi alal amal, sebagian dari tanda berpegangnya seseorang dengan amal. Berpegang itu kan harus dengan Allah kita, bukan dengan amal. Tetapi sebagian dari tanda berpegangnya seseorang dengan amal, nuqsanur roja inda wujudil zalal, berkurangnya mengharap rahmat Allah ketika ada kesalahan pada dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita terpeleset dosa atau meninggalkan satu wirid yang biasa kita lakukan atau kebiasaan amal soleh, biasa kita tahajud, lalu satu waktu kesiangan, biasa kita sholat duha, lalu satu waktu kita lupa, kemudian kita merasa karena kita nggak tahajud merasa jauh dengan Allah. Biasa kita sholawat, lalu kita tidak sholawat karena ada gangguan atau ada apa saja halangan. Lalu kita merasa bahwa kita jauh dari rahmat Allah, merasa jauh dari kasih sayang Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita berpegang kepada amal, berpegang kepada makhluk. Itu menunjukkan kita berpegang dengan tahajud, berpegang dengan duha, berpegang dengan sholawat. Orang-orang yang mulia yang sudah mengenal lebih jauh terhadap Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apapun mereka tidak berpegang dengan amal. Dia hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkurang harapan kepada Allah, baik dalam taat atau sedang diuji dengan ada terpleset melakukan maksiat, diuji. Harap mereka sama, karena mereka tidak berpegang kepada amal, tetapi berpegang kepada rahmat Allah, berpegang kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah RFM yang dirahmati Allah, yang akan kita bahas ini adalah amal. Amal itu harokatul jismi awil qalbi, geraknya jasad atau hati. Itu amal. Bila bergerak jasad kita, bila bergerak hati kita, itu namanya amal. Wa in taharoka bima fi sawab sumiyat ta'atan. Kalau bergerak hati atau jasad itu dan mendapatkan pahala, itu namanya taat. Kalau bergerak hati atau jasad itu dan mendapatkan siksa, itu namanya maksiat. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, amal taat itu ada 3. Ada amal syariat, amal thariqat, amal hakikat. Sama-sama mendatangkan pahala. Amal syariat, amal thariqat, amal hakikat. Ada ibadah, ada ubudiyah, ada abudah. Kalau amal syariat itu ibadah, kalau amal thariqat itu ubudiyah, kalau amal hakikat itu ubudah. Nah, kalau amal syariat itu amal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Kalau amal thariqat itu yang dilakukan oleh hati kita. Kalau amal hakikat itu yang dilakukan oleh ruh kita. Amal syariat gunanya untuk li islahil jawari,
amal syariat untuk membereskan, membaguskan anggota tubuh kita. Bagaimana anggota tubuh ini supaya bagus? Bagaimana lisan mulut ini yang bagus? Yaitu jangan berkata-kata yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana kaki ini yang bagus? Yaitu jangan dilangkahkan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Bagaimana mata ini yang bagus? Yaitu jangan dipandangkan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana telinga ini yang bagus? Agar mereka jangan menggunakan telinga itu mendengarkan suara-suara yang diharamkan oleh Allah. Itulah amal syariat. Yang selanjutnya adalah liislahil qulub, amal thariqah. Liislahil qulub, amal thariqah itu adalah untuk membaguskan hati. Seperti apa supaya hati jangan riya? Supaya apa? Supaya hati jangan dengki. Supaya apa? Bagaimana supaya hati jangan ada hasud? Bagaimana hati agar tidak sombong? Bagaimana hati ini agar ikhlas? Agar tidak ada ingin kepuji, agar tidak senang dipuji-puji. Bagaimana hati ini agar ridho, agar semuanya amal-amal hati. Nah, itu disebutnya amal thariqah li islahil qulub. Jadi kalau kita alergi mendengar thariqah, kalau kita tidak paham dengan thariqah, bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengandalkan amal dohir badan saja? Itu karena amal thariqah itu li islahil qulub, untuk membereskan hati. Jadi penting, sangat penting. Amal thariqah sangat penting. Yang selanjutnya adalah amal hakikat. Amal hakikat gunanya li islahil arwah, untuk membaguskan ruh. Bagaimana ruh yang bagus itu? Yaitu ruh yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inti dari amal syariat itu ada 3. Amal syariat itu banyak sekali. Cuman intinya amal syariat itu ada 3. 1, tobat. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, istiqomah. Nah, tobat, takwa, istiqomah. Itu amal syariat. Ibadat kita tobat itu ibadat mandi. Mandi, setelah mandi lalu pakai pakaian. Yaitu pakaiannya adalah takwa. Setelah itu dijaga agar selalu memakai pakaian. Yaitu namanya istiqomah. Tobat, takwa, istiqomah. Nah, istiqomah dalam takwa, istiqomah dalam tobat, istiqomah dalam menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dalam keadaan apapun, dalam susah tetap ibadah, dalam kita keadaan senang tetap kita takwa kepada Allah, dalam keadaan kita sakit takwa kepada Allah, dalam keadaan kita sehat takwa kepada Allah. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah dalam tobat, istiqomah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti amal syariat 3. Yang selanjutnya adalah amal thariqah. Amal thariqah itu banyak sekali amal thariqah itu. Cuma seluruhnya amal thariqah dikumpulkan, dirangkum dalam 3 amal. Yaitu 1, ikhlas. 2, siddiq. Yang ketiga, tumaninah. Ikhlas artinya karena Allah. Siddiq artinya benar. Tumaninah artinya tentram hati dengan Allah. Yang disebut dengan tumaninah adalah tentram hati dengan Allah. Dia tidak merasa tentram dengan selain Allah. Dia tidak merasa tentram dengan uang. Dia tidak merasa tentram dengan jabatan. Dia tidak merasa tentram dengan harta benda. Dia hanya yang bikin tentram hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan tersimpit ekonomi, tetapi dia tenang dengan tentram dengan Allah. Walaupun dia jadi orang kaya, dia hanya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dunia ia tidak tentram, dengan keluarga tidak tentram, tetapi tentramnya itu hanya dengan Allah. Jika ia ingat Allah, maka ia tentram hatinya. Nah, itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, amal yang kita sebut
dengan amal thariqah. Dan amal hakikat itu intinya ada 3. Amal hakikat intinya ada 3, yaitu muraqabah, merasa dirinya dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun ia berada, merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang malam ia merasa diawasi oleh Allah. Yang selanjutnya, dia musyahadah. Musyahadah menyaksikan Allah. Musyahadah fil af'al, musyahadah fil sifat. Dia menyaksikan Allah, melihat pekerjaan-pekerjaan makhluk. Dia menyaksikan adalah asar af'al Allah Subhanahu wa taala. Melihat sifat-sifat makhluk, dia menyaksikan asar sifat Allah Subhanahu wa taala. Melihat dia melihat orang yang baik, dia menyaksikan bahwa Allah yang maha baik dan orang itu dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang yang kuat, dia ingat kepada Allah yang maha kuat dan dia tahu bahwa orang itu hanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadikan musyahadah. Dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal hakikat itu adalah ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengenal sifatnya Allah. Dia bisa mengenal af'alnya Allah, pekerjaannya Allah, dan dia bisa mengenal zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti amal hakikat, yaitu muraqabah, musyahadah, dan ma'rifat yang dilantunkan di dalam kalimah wa'budullaha ka'annaka tarah fa lam takun tarah fa innahu yarah. Ibadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, itu musyahadah. Fa lam takun tarah, tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarah, sesungguhnya Allah melihat engkau, itu muraqabah namanya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita kembali ke permasalahan awal. Tadi di dalam judul, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudil jalal. Sebagian dari tanda berpegangnya kepada amal seseorang itu, yaitu berkurangnya pengharap rahmat Allah ketika adanya kesalahan. Sekarang misalnya kita beramal, taubat sudah dilaksanakan, takwa sudah dilaksanakan, istiqomah sudah dilaksanakan. Nah, walaupun kita sudah laksanakan semua amal itu, jangan sekali-sekali kita bersandar dengan taubat, bersandar dengan takwa, bersandar dengan istiqomah itu. Karena tidak ada yang bisa memasukkan kita ke surga Allah. Masuk ke surga bukan karena takwa, masuk ke surga bukan karena taubat, masuk ke surga bukan karena istiqomah. Yang harus kita gembira yaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita hingga kita bisakan taubat kepada Allah. Dengan adanya rahmat kepada kita dari Allah hingga kita dibisakan takwa kepada Allah. Dengan adanya rahmat dari Allah hingga kita bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Jadi senangnya bukan kita ibadah, senangnya bukan kita bisa tobat, senangnya bukan kita bisa istiqomah, tetapi senangnya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaknya mereka bergembira. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita gembira dengan takwa, bila kita gembira dengan taubat, bila kita bergembira dengan istiqomah, bila kita gembira dengan kita bisa tahajud, itu namanya kita bersandar dengan amal. Bila kita gembira dengan banyak sholawat, senang hati dengan banyak sholawat, sudah bersandar dengan amal. Nah, itu namanya bersandar dengan amal. Kalau kita senang dengan sholawat, bergembira dengan sholawat, bisa sholawat, bergembira, dia senang hatinya. Nah, itu namanya bersandar dengan amal. Nah, bila bersandar dengan amal, ia dengan Allah akan turun naik.
Kalau bersandar dengan amal, ia akan turun naik dengan Allah. Jika sedang taat, rasa dekat dengan Allah. Jika kepeleset maksiat, rasa jauh dari Allah. Padahal Allah tidak pernah menjauh dan Allah tidak pernah mendekat. Yang sebenarnya, tetapi Allah itu selamanya dekat dengan kita. Tetapi jika kita berpegang dengan rahmat Allah, maka dalam suasana apapun selalu dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang misalkan bisa biasa tahajud, lalu kesiangan, setelah kesiangan dia itu menyesali dan dia berkata, saya sekarang tidak tahajud, berarti doa saya ini nggak mustajabah nih. Sekarang nih kurang semangat, doanya kurang mustajab karena tidak tahajud. Nah itu namanya berpegang dengan amal. Karena kalau berpegang dengan rahmat Allah, tidak akan ada yang kita sesali. Gitu. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatihi. Kata Rasulullah, selamanya seseorang dari kamu tidak akan pernah masuk surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau pun sama tidak akan masuk surga dengan amalmu? Dengan amal engkau? Rasulullah menjawab, ya, aku pun juga sama, tidak akan masuk ke surga karena amalku. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya. Illa ayataghammadani Allah birahmatihi. Kesimpulannya, ibu-ibu, bapak-bapak, di hikmah yang ke-1 ini, semua amal kita itu murni nikmatun min ni'amillahi ta'ala, murni nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sangat keliru jika i'timadun alal amal, jika kita bersandar kepada amal. Karena seharusnya i'timadun alallahi, bersandar kepada Allah. Nah, keliru jika bersandar terhadap amal, tetapi harus bersandar kepada Allah. Allah yang memberikan anugerah kepada kita, Allah yang memberikan rahmat kepada kita, yang dengan rahmat itu kita bisa beramal. Yang dengan rahmat itu kita bisa sholawat. Yang dengan rahmat itu kita bisa tahajud. Nah, contoh, orang yang bersandar terhadap amal. Seseorang istiqomah tahajud selama bertahun-tahun. Suatu waktu ia berhenti karena ada sesuatu hal. Misalkan kesiangan tidurnya, bangunnya, atau apa saja. Lalu ia berdoa dan ia rasanya tidak akan diijabah oleh Allah karena sedang tak tahajud. Karena dia kalau merasa kalau tahajud itu didengar oleh Allah. Begitu ia tidak tahajud, dia merasa doanya itu tidak mustajabah. Nah itu orang yang bersandar kepada amal. Nah, maka ia sedang bersandar kepada amal, yaitu tahajudnya itu. Bukan sedang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang membisarkan dirinya tahajud. Jadi, jangan sekali-kali kita bersandar kepada amal, tetapi bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita melakukan taat, jangan sekali-kali kita senang dengan taat itu. Kita sholawat, jangan senang kita dengan kita bersolawat, tetapi harus senanglah dengan rahmat Allah, yang mana dengan rahmat Allah itu kita dibisakan, dimampukan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.